Jadi di sini aku mau seperti biasa mau bagi-bagi tips. Kali ini aku mau bagi-bagiin tips tentang gimana caranya untuk menjelaskan materi yang sudah kita pelajari ke orang lain agar mudah dipahami. Nah, kita pasti ada pernah di situasi gitu, sudah belajar materi baru atau konsep baru apapun itu tentang pemrograman misalkan, kita udah bener-bener paham sama konsepnya, bahkan kita sudah bisa mempraktekannya untuk bikin project atau apapun itu, bener-bener paham. Tapi ketika ada teman kita datang ya, kutuk, dia tanya, aku bingung nih tentang, misalkan dia tanya tentang database, kita baru aja belajar database misalkan. Aku bingung nih soal database, teman kita tanya ke kita. Terus kita pengen bantu jelasin, tapi jawaban kita itu cuma kayak gini, aku bingung sih kalau pengertiannya, aku tahu prakteknya, ini gini prakteknya. Nah, jadi kita pengen menjelaskan, tapi kita nggak tahu gimana cara menjelaskannya gitu kan. Tapi kita benar-benar paham sebenarnya. Jadi di sini aku mau bagiin tips itu gimana caranya agar teman-teman ketika udah belajar sesuatu itu bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain dengan baik gitu ya. Karena masalahnya adalah kalau misalkan yang datang adalah teman kita dan kita harus menjelaskan dan kita susah jelasinnya, itu masih ya oke lah ya. Tapi bayangin kalau situasinya itu berbeda. Bayangin kalau kita harus menjelaskan hal itu saat interview. Kita gak mungkin bilang, Mas atau Mbak, aku gak bisa kalau pengertiannya, tapi aku tahu aku mau langsung praktek aja. Itu gak bisa, ya kan? Kita harus paling gak bisa menjelaskan secara oke gitu. Jadi kembali aku di sini mau bagi tips tersebut ke teman-teman. Jadi ini sebenarnya daripada tips-tips, ini lebih ke langkah-langkah sih. Jadi nanti aku bakal ceritain ada 3 langkah. Jadi nanti teman-teman bisa ngikutin sesuai urutannya kayak gitu. Langkah yang pertama, kita ceritakan dulu permasalahannya. Jadi ketika kita menjelaskan itu jangan langsung ke pengertiannya. Jadi ketika ditanya database itu apa ya, atau coba ceritain ke aku database itu kayak gimana. Nah, itu kita jangan langsung ke pengertian, misalkan database adalah tempat untuk menyimpan data, atau database adalah tempat untuk menyimpan data agar data kita bisa tersimpan secara permanen bla 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 bla. Nah, kalau misalkan kita ngejelasin penjelasannya secara langsung ya di awal, itu kalau misalkan teman-teman yang belum pernah dengar database kita jelaskan seperti itu mereka bakal over menerima informasi itu, langsung over gitu, langsung banyak pertanyaan dan kawan-kawan. Jadi yang biasa aku lakukan pertama adalah jelasin permasalahannya dulu. Misalkan nih, kalau aku diminta untuk menjelaskan database, yang aku lakukan adalah menjelaskan permasalahannya. Contohnya, jadi permasalahannya gini, ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita butuh menyimpan data. Misalkan kita mau bikin aplikasi absensi. Jadi kita punya list of siswa gitu kan, masing-masing siswa bisa absen, datanya akan disimpan. Berarti untuk menyimpan data, kita bisa menggunakan array. Nah, masalahnya adalah kita tahu array itu hidupnya di memori, dan memori itu penyimpanan sementara, artinya ketika programnya kita close, hilang datanya. Nah, dan kita tuh gak mau bikin aplikasi yang kalau sudah dibuka dan ditutup, datanya hilang. Nah, jadi ini permasalahannya yang melatar belakangi si database nantinya. Jadi kita ceritakan dulu permasalahan yang akan kita bawa, yang nantinya akan di-solve oleh si database itu apa. Jadi clearkan dulu dengan si teman kita yang tanya ke kita tadi ini gitu. Clearkan dulu soal permasalahannya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ceritakan solusinya. Jadi setelah tadi kita menceritakan permasalahannya ya, tadi kita mencontohkan itu permasalahan dari database. Nah, kita lanjut menjelaskan solusinya. Dan solusinya ini seakan-akan si database kita ini atau konsep yang baru kita pelajarin ini itu menjadi solusi dari permasalahan tadi. Jadi contohnya bakal kayak gini. Tadi permasalahan dari database adalah ketika kita menyimpan data ke memori ke array, dan itu array itu ada di memori, datanya akan hilang ketika kita tutup aplikasinya gitu kan. Nah, maka dari itu di sini kita perlu cara untuk menyimpan data tidak di memori tapi di tempat yang permanen.
Nah, tempat yang permanen berarti kan hard disk ya, storage lah, SSD dan kawan-kawan gitu. Ada banyak cara buat nyimpan data ke storage ya, ke hard disk tadi itu. Nah, salah satunya kita bisa menyimpannya itu ke database ya. Misalkan kita pakai database MySQL dan kawan-kawan gitu. Jadi seperti itu, kelihatan ya. Jadi intinya adalah kita bawakan permasalahan tadi dan sekarang di langkah kedua kita jelaskan konsep yang mau kita bawa itu seakan-akan menjadi solusi dari permasalahan tadi. Nah, teman-teman bebas mau ngebawa permasalahan itu kayak gimana, tapi intinya ujung-ujungnya kita jelaskan kalau si konsep kita ini menjadi solusi. Nah, di momen ini teman-teman kita itu bakal langsung klik gitu ya, bakal langsung paham sendiri. Bahkan tanpa perlu kita jelaskan pengertiannya. Udah mulai ada kayak percikan-percikan kayak gitu sih. Nah, itu tadi langkah kedua, kita ceritakan solusinya. Langkah ketiga, kita jelaskan kesimpulannya. Jadi setelah tadi kita jelasin permasalahan, solusi, sekarang kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya bisa ditutup dengan pengertian ya. Jadi pengertiannya kalau aku biasanya di terakhir. Nah, jadi kita bisa tutup dengan misalkan, ya itu dia tadi permasalahan dan solusi dari database. Jadi intinya database itu adalah mekanisme agar kita bisa menyimpan data ke storage. Kenapa? Agar datanya tersimpan secara permanen dan ketika aplikasi kita ditutup, datanya tidak akan hilang. Nah, jadi kita bisa close penjelasan kita dengan kesimpulan berupa pengertian ya. Jadi kalau aku biasanya pengertiannya di terakhir gitu. Jadi ketika sudah penjelasan panjang lebar tadi, kita tutup dengan kesimpulan agar teman-teman bisa dapat intinya gitu di akhir-akhir. Nah, kalau udah urut seperti ini harusnya udah aman sih. Jadi teman-teman udah kebayang gitu. Teman kita udah kebayang yang kita jelasin tadi kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan emang ada pertanyaan-pertanyaan lain, nah itu ya follow up question aja. Tapi intinya di titik ini teman-teman biasanya udah dapat gambaran dan udah kebayang konsepnya atau intinya kayak gitu sih. Jadi itu dia tadi tips ketiga, kita ceritakan kesimpulan. Ya, jadi itu tiga langkah-langkah yang biasa aku pakai buat ngejelasin sesuatu ke teman-teman biasanya. Teman-teman bisa pakai cara tersebut, bisa dicoba untuk ngejelasin ke teman-teman yang lain. Siapa tahu itu bisa ngebantu dan cocok untuk dipakai sama teman-teman. Dan kalau misalkan kalian punya cara lain yang bisa dipakai untuk ngejelasin sesuatu dengan mudah, itu juga bisa di-share biar ngebantu teman-teman yang lain juga. Dan seperti biasa, kalau teman-teman ada masalah lain terkait hal-hal pembelajaran dan kawan-kawan bisa di-share juga biar aku bisa bantu bikinin tipsnya. Thank you. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Tips beatbox. Pertama, B, T, K. Digabungkan jadi. Terus bisa divariasiin jadi